Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memuat ketentuan baru terkait seleksi calon pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK tahun 2024. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, tertulis bahwa terdapat 3 kategori tenaga honorer yang akan dicoret dari daftar seleksi PPPK. Bagi jabatan manajerial seperti pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama, usia pensiun adalah 60 tahun. Sementara itu, bagi jabatan non-manajerial, seperti pejabat pelaksana, usia pensiun ditetapkan pada 58 tahun. 2. Tenaga honorer yang terkena pelanggaran disiplin juga tidak akan lolos dalam seleksi PPPK tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan ASN. 3. Tenaga honorer yang tidak aktif selama 2 bulan berturut-turut juga menjadi kriteria untuk dicoret dari daftar seleksi PPPK tahun 2024. Kehadiran dan keterlibatan aktif dalam menjalankan tugas menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam proses seleksi ini. Ketiga kriteria ini menegaskan pentingnya para tenaga honorer untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga kinerja serta kehadiran mereka di lingkungan kerja. Bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut, ini menjadi panggilan untuk memperbaiki kondisi atau mencari alternatif lain dalam mengembangkan karir mereka di luar lingkup ASN. Dengan demikian, seleksi PPPK tahun 2024 menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ASN yang profesional, disiplin, dan produktif sesuai dengan visi reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Demikian dikutip dari klikpendidikan.id, tanggal 30 April tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Aswar Anas mengatakan bahwa pengadaan CASN 2024, baik PNS ataupun PPPK, akan diadakan lebih dari 1 kali. Menpan RB Aswar Anas menambahkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2024 agar penataan CASN 2024 lebih fleksibel. Jadi memang UU ASN yang baru kan memberi ruang yang terbuka dan memudahkan pemerintah dari pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen, kata Menpan RB Aswar Anas di Jakarta. Menteri Anas menambahkan bahwa maksud dari pengadaan CPNS yang fleksibel artinya pelaksanaannya tidak terpaku pada pola tertentu agar dapat berjalan dengan dinamis. Menteri Anas memberikan contoh misalnya pada suatu institusi swasta ataupun BUMN yang dinamis sehingga rekrutmennya tidak perlu menunggu siklus tahunan. Akan tetapi, menyesuaikan dengan kebutuhan dari suatu instansi tersebut. Jabatan ada yang kosong maka lowongan akan dibuka tanpa menunggu siklus. Adapun pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, guna menghindari praktik kecurangan dari oknum-oknum nakal, Menpan RB berinisiasi untuk menerapkan face recognition. Face recognition atau teknologi pengenalan wajah ini mampu menekan potensi kecurangan karena apabila wajah peserta terdeteksi tidak terdaftar maka tidak dapat mengikuti tes. Selain face recognition, rekrutmen CASN menggunakan Computer Assisted Test (CAT) secara nasional sehingga pelaksanaan tesnya lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, nilai seleksi juga ditampilkan secara real-time sehingga dapat diakses secara langsung oleh publik termasuk live score-nya juga disiarkan melalui YouTube.
Adapun pada rekrutmen CASN 2024 ini, berpotensi diadakan sebanyak lebih dari sekali mengingat jumlah formasi yang dibuka sangat besar yakni 2,3 juta formasi. Rencananya untuk tahap pertama rekrutmen CASN 2024 yang meliputi rekrutmen CPNS dan PPPK akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024, sambungnya. Demikian, dilansir dari klikpendidikan.id, tanggal 29 April tahun 2024.